Seperti biasa, setiap pada subuh, Abuya Mufassir memberikan tausiah singkat. Dulu, ada ulama dapat kunjungan dari pejabat, dia diberi uang sebanyak 1000 dinar. Kemudian, ia berkata, "Jangan kau berkunjung lagi ke rumahku sampai aku mati, karena duit pejabat itu haram semuanya." Mungkin beberapa di antara kita ada yang kurang setuju atau bahkan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Itu tandanya kita belum pernah belajar ilmu tasawuf. Yuk kita belajar. Perlu diketahui, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama, segala sesuatu yang tidak diyakini keharamannya boleh untuk diambil. Pendapat kedua, tidak boleh mengambil sesuatu yang belum pasti kehalalannya, sebab mayoritas harta para penguasa pada zaman ini adalah haram, dan yang halal dari harta mereka sangat sedikit, bahkan tidak ada. Pendapat ketiga, pemberian para penguasa hukumnya halal untuk diambil, baik bagi orang kaya maupun miskin, dengan syarat tidak ada kepastian bahwa barang pemberian itu haram, sebab yang menanggung dosa adalah pemberi bukan penerima. Pendapat keempat, berpendapat bahwa tidak halal bagi orang kaya ataupun orang miskin menerima pemberian dari para penguasa, sebab penguasa cenderung berbuat zalim dan kekayaan mereka didominasi oleh harta haram. Hukum itu berdasarkan pada mayoritas, karena mayoritas harta para penguasa itu haram. Harta itu harus dihindari. Pendapat kelima, harta pemberian yang tidak diyakini keharamannya hukumnya halal diambil bagi orang fakir, tetapi tidak halal bagi orang kaya, kecuali apabila orang fakir tersebut mengetahui bahwa harta yang diberikan kepadanya itu jelas-jelas harta hasil mengambil uang rakyat, dia tidak boleh mengambilnya. Orang fakir boleh mengambil harta pemberian penguasa selagi harta itu bukan jelas-jelas harta hasil korupsi atau harta haram. Jika harta itu nyata-nyata hasil korupsi, si fakir tidak boleh mengambilnya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang fakir? Orang fakir itu tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Kadang bisa makan, kadang tidak. Sedangkan orang miskin punya penghasilan dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Bisa makan tapi seadanya. Persoalan seperti ini tidak dapat difatwakan kecuali dengan keluasan ilmu, ketelitian, dan pemahaman yang benar. Sumber Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi bisa disimpulkan bahwa seseorang yang sudah di tingkat wali atau sufi atau ulama zuhud, ahli tasawuf, mereka lebih memilih meninggalkannya karena begitu sangat berhati-hati atau waro. Bagi mereka, apalagi yang haram dan yang belum jelas atau diperdebatkan, yang halal saja mereka batasi agar selalu terjaga dan dekat dengan Allah. Masya Allah. Catatan penting, Abuya Mufassir tidak pernah ceramah panjang lebar. Beliau hanya menyampaikan pesan atau nasihat secara ringkas dan padat. Jadi, kalau ada yang disampaikan beliau tidak sesuai dengan hati kita, maka ingat, bukannya disampaikan beliau yang salah, tetapi betapa diri kitanya yang kurang ilmu. Pesan yang pertama, yuk kita belajar lagi, karena belajar agama itu wajib seumur hidup. Yang kedua, muliakanlah para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Tidak menghormati bahkan memusuhi mereka, tunggulah kebinasaan akan datang kepadamu.
Mungkin itu saja ya, sekedar informasi lah yang disampaikan Abah. Mudah-mudahan bisa diterima, dan mohon maaf apabila ada yang kurang pas di hati. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.